Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Butanya mata jasmania itu ada batasnya, Pak. Yaitu saat dikala kita masih ada di alam dunia. Tapi jikalau butanya mata hati, Bapak Ibu, ini lebih bahaya. Dikarenakan barang siapa saat berada di alam dunia ini posisi hati masih buta terhadap siapa Allah yang sebenarnya, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, dan lebih gelap apane sabilan jalannya. Surah Al-Isra ayat 72. Tanda-tanda kalau hati kita dalam posisi mata hati kita dalam posisi buta, cukup kita tandai dengan sederhana, yaitu ketika sedayo semua apapun yang berlaku pada diri kita, baik apakah itu ibadah secara murni mahdoh ataupun ghairu mahdoh tidak murni, hati kita tidak bisa merasakan atau punya iktikad semua itu sumber dari Allah. Gak bisa. Ini tanda kalau hati kita dalam kondisi kurang baik-baik saja. Oleh sebab itu, dalam kajian malam hari ini kita akan membahas tentang al-khotor, bahayanya hati yang dalam keadaan buta. Qala musannifu rahimahullah, al-khotoru id'umiyal qalbi anillahi ta'ala. Bahayanya hati tatkala hati ini dalam posisi buta pada Allah. Fajami'un nas yatawaqqa'u anna jami'a a'malihim maqbulatun indallahi subhanahu wa ta'ala ala annaha ibadatun kamilatun. Sebagian besar kita sebagai manusia mengharapkan bahwasanya segala amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah dengan sempurna. Tapi walakinna qulubuhum ananiyatu la tatakhallaq bil akhlaqil ilahiyah. Akan tetapi satu sisi kita masih aja tetap rasa yang muncul di dalam hati, iman yang muncul di dalam hati kita, bahwasanya wahada ma yaj'alus shadaqatu ghairu maqbulah. Ngapunten, ego dalam diri kita masih kuat, atau kita tidak akan berakhlak ilahiyah. Hal yang seperti ini, ibadah yang seperti ini jauh dari keterimanya di sisi Allah. Kok bisa? Ngeten, Pak. Gusti Allah sudah memaparkan bahwasanya innama yataqabbalullah.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbala, sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima, ibadah yang bersumber dari hati orang yang bertakwa. Al-Maidah 27. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima itu ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Bertakwa itu yang bagaimana? Bertakwa itu orang yang ketika contoh aja waktu sholat, waktu ibadah apapun, orang ini tidak mengakui rasa yang muncul dalam hati bukan kita sebagai makhluk yang melakukan, enggak. Justru iktikad atau keyakinan atau rasa yang muncul dalam diri kita itu hanya Allah, hanya Allah. Bagi seseorang tidak akan bisa mencapai kewalian kepada Allah kecuali mereka harus meninggalkan pandangan hatinya terhadap seluruh makhluk. Hati itu sudah tidak memandang makhluk. Itu kok bisa, Pak? Padahal makhluk ini di depan kita. Seseorang tidak akan bisa memandang terhadap makhluk jikalau makhluk keberadaannya pada seseorang itu sudah tiada, sudah fana. Lah, yang memfanakan seluruh makhluk termasuk dirinya si seseorang itu kecuali Allah. Terus sebab apa Allah memfanakan makhluk, seluruh makhluk dalam pandangan hati jenengan itu sebab apa? Niki umpama diproses lewat dawuh Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makalah, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun, makhluk dari beberapa makhluk iki sifatnya itu zulmah, gelap, sunyi. Zulmatun niki ai adamun, tidak ada. Oleh karena kita memakai mata zahir, akhirnya Allah menitipkan, meletakkan sifat basariyah kita sebagai manusia, akhirnya dalam hati kita merasa dan meyakini makhluk itu wujud sebab diwujudkan oleh Allah. Ini persoalannya. Lah terus kalau toh makhluk ngalam niki sifatnya gelap, hilangnya ngalam caranya bagaimana? Harus didatakan cahaya. Harus didatakan cahaya. Dalam hal jagate ati iki, cahaya itu disebut nur, nurul ma'rifah. Nur, cahaya makrifat yang membuka rahasia alam akhirat. Ya ngalam kelanggengan ini. Kalau bahasa Rasul dalam surah Al-Isra itu sidratul muntaha mustawa. Mustawa. Sidroh itu adalah kesadaran, muntaha notok, akhirnya disebut mustawa.
Kita gak usah memakai bahasa Rasul, nanti ada yang gak suka. Kita pakai bahasa kitab aja. Apa? Alam musyahadah, alam penyaksian yang sebenar-benarnya. Mana alam penyaksian yang sebenar-benarnya? Ketika jenengan iki lesan mengucapkan asyhadu, niki jenengan bisa terhadap illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sirruh niki bisa langsung terhadap wujudnya Allah. Hidup itu yang kumaksud dalam diri jenengan. Saat lesan mengucapkan asyhadu, lesan niki lah. Hati sampai niki merasakan. Ruhaniyah ini merasakan hadirnya hidup di dalam dan di luar jenengan sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, sebagai sang penggerak jenengan. Maka itulah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah. Kalau seseorang itu sudah sering kali mempraktekkan hal ini, inilah Pak yang kusebut zikir. Apa? Kesadaran, dikatakan mutlak, notok, muntaha, hati sampean sudah tidak ragu, sudah tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Niki sidratul muntaha. Oleh karena seseorang itu sudah selalu mendawamkan perilaku yang seperti ini, maka itulah Pak, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Kalau itu sudah menyala, maka kaun minal mukawwanat yang disebut ngalam, makhluk tadi, sifatnya itulah gelap Pak ya. Akhirnya saat itu langsung terang. Tandanya bagaimana? Seperti jenengan tidur, tidak ingat apa-apa. Tapi tanda yang sederhana yang bisa kita ambil, hati sampean mesti bahagia, seneng, nggak bisa digambarkan. Bahagianya, tentreme, ademe hati, tidak bisa digambarkan dengan suatu apapun. Ini berarti seseorang itu akan bisa dikatakan inilah golongan yang sudah mencapai kewalian terhadap Allah. Sederhana Pak nggih. Ngomong. Tapi ingat janji Allah. Pasti bisa kok Pak jenengan, pasti bisa karena ada janji Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah janji, hambaku yang ada keinginan dan selalu terhadap aku, pasti nur makrifat itu aku nyalakan. Lah ini Pak, Allah akan merahasiakan nur makrifat kewalian jenengan di mata orang lain. Itu pasti dirahasiakan. Wali niku Gusti Allah niku Pak ditutupi Allah di mata orang lain. Kadang beliau jadi pedagang, petani, nelayan, jadi buruh bangunan, tukang bangunan, bahkan bisa jadi pejabat seperti siapa itu, Abu Hasan Asadili. Abu Hasan Asadili niku Pak, di samping dia itu orang pengusaha ya, punya jabatan, hartanya berlimpah-limpah. Naik kuda aja kalau enggak kuda yang termahal tidak mau Pak. Pakai baju Pak, kalau enggak baju yang termahal enggak mau beliau. Tapi apa namanya, kebiarin dunyo
kekayaan yang seperti itu, mewahnya duniawiyahnya itu tidak menjadikan beliau itu terhalang terhadap Allah, karena sudah Allah sisihkan. Jadi bukan mesti kewaliane Allah itu bajunya compang-camping, terus sarungnya itu ngepir-ngepir, nggak harus gitu. Tidak harus dia itu menempati satu tempat di pinggir sungai omah gubuk, enggak. Tergantung Allah menutupi lewat apa. Sing jelas kewalian seseorang pasti Allah tutupi dengan cara Allah sendiri. Inilah Pak proses mengapa Allah menyalakan nur makrifat pada seseorang itu. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang itu masih memandang bahwasanya selain Allah ini wujud pandangan hati loh Pak ya, bukan pandangan jasmani. Kalau pandangan mata jasmani yo harus wujud ngoten jasmani, tapi pandangan rohani. Makanya bersaksi itu menggunakan mata yang mana? Rukun Islam pertama syahadah, menyaksikan. Itu dengan mata dohir apa mata batin? Itu mestinya awal memakai mata batin. Asyhadu, saya bersaksi, saya melihat, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah. Bagaimana jenengan dikatakan benar bersahadah di mata Allah, manakala hati kita, mata hati kita itu masih dalam keadaan buta, boten saged. Kalau cara syariatnya sudah benar, lewat syariat itu ucapan, tapi iman yang ada di dalam hati kita karena ainul basirah, mata hati kita masih tergolong mata yang tertutup terhadap selain Allah, masih kita anggap wujud. Gara-gara ini Pak, akhirnya menjadikan tutup mata hati kita, akhirnya hati kita tidak akan bisa memandang di balik semuanya itu ada Allah. Karena kita pakai kacamata yang bukan kacamata bening ini, kacamata yang tertutup nih loh Pak, jadi mboten saged. Nek kacamata yang bening ini, walaupun mata ini tertutup, masih bisa melihat kebenaran. Laksana seperti itu. Wa hadza nau'u min ghaflatil qalbi anillahi ta'ala huwa alladhi yubdilul ibadata indallahi ta'ala. Kelalaian hati kepada Allah disebabkan karena hati kita itu tidak bisa menghadap dengan benar, tidak bisa mata hati menyaksikan Allah dengan yang sebenar-benarnya. Maka inilah Pak yang menyebabkan tertolaknya ibadah yang terjadi pada diri kita, sehingga kita sudah wajar Pak kalau hati ini ngaku-ngaku kalau kita yang melaksanakan, wajar, karena memang sumber awal seperti itu. Selanjutnya sudah layak kalau waktu sholat, waktu ibadah, hati kita menghadap masiwallah, perkara selain Allah, apa? Pahala, surga, biar dijauhkan siksa neraka. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang kita ibadah masih karena dilihat orang, masih pingin dilihat orang. Contoh, kulo nyalakno DPR, kulo nyalakno bupati, kulo nyalakno kades, kasih uang kita. Tapi hati saya mengharap atas dukungan jenengan, dukungan jenengan iki. Suara sampai niku biar masuk ke saya, harapannya begitu. Lawanku kasih 100, saya kasih 150. Berani Pak, uangku di belakang niki tak terhitung. Umpama, nonton loh.
Umpama aja. Loh, ini lebih parah. Makanya di dalam hal orang beribadah itu ada levelnya masing-masing. Al-ubad, ahli ibadah itu ada tingkatan di mana dia masih ingin pujaan masyarakat, ingin dilihat masyarakat, ingin diwahkan masyarakat. Ada lagi di atasnya golongan orang yang beribadah yang dia itu belum bisa dikatakan lillahi ta'ala, walaupun lesannya mengucapkan lillahi ta'ala, tapi hati menghadap kepada selain Allah, yaitu makhluk yang berupa alam-alam surga, alam-alam pahala, alam-alam dijauhkan dari siksa. Tapi ada ibadah yang apa? Beliau Syekh Ibnu Athaillah katakan dalam satu makalahnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha. Ada satu amal ibadah yang tidak ada alasan Allah menolak, nggak ada. Allah itu nggak punya alasan untuk menolak. Artinya wis mesti diterima ibadah itu tadi. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang didasari hati yang takwa, ibadah yang didasari hati yang ikhlas. Jadi gila, maksud ikhlas, tarkib ikhlas itu takwa adalah jenengan waktu ngibadah hati sampai sudah tidak merasa diri kita yang melakukan, karena diri kita sudah difanakan Allah. Jadi gila ikhlas, Pak. Bagaimana mungkin dia mengharap sesuatu wong dia nggak ikut kerja, dia hambain Pak ya, dia manusia. Laksana ngeten, tonggo saya, tetangga saya itu bikinlah Pak rumah. Lah saya nggak ikut kerja, yang ikut kerja yang lainnya digaji Pak, satu hari katakanlah 150. Lawang saya sebagai penonton lihat-lihat, intinya nggak ikut kerja. Gak mungkin Pak saya menuntut terhadap tetangga saya untuk gaji saya, nggak mungkin, nggak mungkin, karena saya merasa tidak ikut kerja. Kecuali jenengan yang merasa ikut kerja Pak, karena awalnya sudah dikasih tahu bagi kuli atau ya pembantu kuli pembantu bangunan iki satu hari 150, tukangnya 200, sudah dibantul gitu. Wajar jenengan terus mengharapkan, karena memang betul-betul jenengan yang merasa melakukan. Laksana seperti itu Pak. Makanya yang disebut sebagai wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha itu adalah ibadah yang ada ruhnya adalah ikhlas, yaitu ketika terjadinya amal ibadah dalam diri kita, ruhaniah hati jenengan sudah tidak merasa keakuan kita yang melakukan, karena sudah difanakan Allah, sudah difanakan. Lah Allah memfanakan keakuan wujud makhluk dalam diri kita itu disebabkan itu tadi loh Pak, nur makrifat dinyalakan. Olehnya Allah menyalakan nur makrifat untuk mengusir kegelapan yang berupa alam makhluk iki, disebabkan jenengan iki ditarik Allah dari alam muraqabah. Prosesnya kan ngeten Mbak, si salik nanti akan disebut wali Allah, wali Gusti Allah, mesti Pak beliau niku diletakkan Allah di alam muraqabah. Alam di mana Allah sudah terasa dekat ning ati sampean. Iya, sing nglakokno aku sholat ya Allah, ati selalu connect di situ, sadar. Iya, seluruh makhluk bisanya bergerak, hati sampean langsung connect.
merasakan kehadirannya Allah walaupun belum bertemu. Inilah Pak disebut alam muraqabah. Semua waline Allah prosesnya itu seperti itu. Karena apa? Karena beliau itu sudah memegang wasilah antara ruhaniyah, langsung wasilahnya pada Allah. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Dalam hal untuk mencapai, mendekat dan bertemu Allah, wajib hamba itu sisalik Allah beri wasilah. Bukan wasilah yang kumaksud ila hadrati terhadap sinten si A bin si B sampai dumugi Rasulullah, bukan. Iki langsung wasilah datang Allah. Apa wasilah datang Allah? Wa dzakarallaha katsiran. Zikir. Apa zikir? Kesadaran. Kesadaran dalam hati bahwasanya seluruhnya makhluk bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Sambil hati terus wadhkur isma rabbik, mengucapkan asma Allah. Allah, Allah, Allah. Semua para wali ini Allah gitu Pak. Sebelum disebut wali kekasih Allah itu beliaunya gitu. Jangankan setingkat wali, setingkat Rasulullah itu begitu. Surat Al-Insan ayat 25, wadhkur Muhammad, berzikirlah kau isma rabbika, dengan menyebut nama Allah bukrata wa asila, baik waktu siang maupun waktu malam. Loh Pak, setingkat Rasul ini berzikir. Lah kita tingkat apa Pak awak dhewe Pak? Teri nggih. Kelas teri awak dhewe iki. Wah setingkat Rasulullah itu berzikir Pak. Masa sih kita sebagai umat orang neladani, ya gitu loh, dikembalikan terhadap ini. Langsung setingkat Rasul. Oke. Setingkat Rasul di dalam surat Al-Isra ayat 1 niku terus pundi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Enggak merasa bisa berjalan sendiri aja. Subhana maha suci sapa Allah yang memperjalankan hambanya di tengah mal. Loh, setingkat Rasulullah itu enggak berani ngaku-ngaku bisa berjalan sendiri. Kita kait ngalim titik wis ngaku ngalimku. Kita kait sugih titik wis sugihku. Ya Allah, kita lagi bisa sholat fasih di dalam bacaannya, wis ngaku-ngaku kita bisa rukuk sujud lungguh duduk, wis kita merasa ya Allah, Rasulullah tidak pernah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan jasmaniah beliau niku gak merasa bisa berjalan sendiri. Dikuatkan kalimat asra ini Pak. Jadi perjalanan Rasulullah baik jasmani maupun rohani itu yang memperjalankan adalah Allah. Ini Rasulullah. Terus bagaimana kita bisanya belajar hati kita itu seperti Rasul, nggak merasa bisa berjalan sendiri. Kuncinya cuma satu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang yang beriman bukan Rasulullah. Langsung sampean. Otomatis walaupun yang dipanggil itu orang beriman, dulu Rasulullah sudah mengalami hal seperti ini. Apa yang menjadi perintah Allah? Udzkurullaha, ingatlah kau pada Allah. Dzikran, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Ini loh Pak. Dzikran teng mriki walaupun maf'ulnya memakai maf'ul mutlak, itu sebetulnya menjelaskan tentang dzikir yang sebenarnya itu bagaimana sih? Sebab Pak nyuwun sewu, wonten dzikir niku macam-macam. Lesan berzikir, ati lali nang Allah. Wonten sing model ngoten. Wonten sing melih ati ngucap Allah dzikir,
tapi ati iki gak sadar nek sing dzikirno sing nglakokno dzikir iku Gusti wonten sing model ngoten. Dan ini proses saja, Pak, jangan disalahkan. Wonten sing sejatine dzikir, wong iku dzikir betul-betul sadar ingat pada Allah. Yang bagaimana? Nggih nikilah yang sering kula sebut wa huwa adzikru bisiril asrar min sadri tauhidil la ilaha illa anta. Anta, Allah sudah terasa dekat. Karena jenengan selalu merasakan, meyakini yang memperjalankan kita adalah Allah. Lama kelamaan apabila ini terus sampai asah dzikir ini, niki Pak, dzikir prosesnya calon kekasih Allah sampai menjadi kekasih Allah. Entah waktunya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam, itu Allah sendiri yang menentukan. Sing penting jenengan terus berkumandanglah hati berzikir sir dan sirul asrar. Disitulah dzikir di mana jenengan iki ditaruh Allah di alam muraqabah, akhirnya jenengan disebut salik. Salik adalah orang yang berjalan menuju dan bertemu Allah. Sesuai dengan teladan Kanjeng Nabi, limangkana yarjullaha, bagi orang yang dalam hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, di mana wal yaumal akhirah, alam akhirat. Inilah mi'raj, Pak, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai Mustawa, meninggalkan alam dunia, naik. Iki ya berhubung manusia nggak punya sayap, Pak, kita harus cari kendaraan. Bahasa Rasulullah buruk. Kita kendaraan, pesawat. Apa yang dimaksud sesungguhnya? Sebab sampai nek kepingin di mata dohir sampai dunia nggak wujud, sampai tinggal no alam dunia nih, naik kok pesawat, naik setinggi apapun, nantilah wujudin dunia segede ini nggak kelihatan. Gak kelihatan. Iki bahasa logika, bahasa jasmani. Lah bahasa rohaninya bukan maksud itu. Artinya tampilan wujuding alam dunia yang di dalamnya ada ma fil ardi seluruhnya, berhubung ini sebetulnya itu la maujud alias Adam, maka akan difanakan Allah dalam pandangan mata hati sampean. Melakoni seperti itu. Lah kuncinya untuk masuk di situ bagaimana? Menurut surat Al-Ahzab 21 teladan Rasulullah, wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya di situ. Zikir itu tadi loh, Pak. Udahlah, Pak, jenengan gak usah mikir kapan aku iki ketemu Gusti Allah, gak usah mikir, karena ilmu sudah sampean pahami. Lah ilmu inilah buruk. Satu kendaraan syariat iku buruk, tumpaan jenengan ke sini. Syariate kendaraan itu jalannya apa? Ibadah murni dan tidak murni. Seluruh ibadah itulah sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sebab tujuannya orang ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha, menyembah pada Allah. Berhubung Allah sudah jenengan pahami, jenengan sudah digawani buruk, tinggal jalan aja kemana? Nuju tujuan, nyata aki tujuan. Apa tujuannya Rasulullah Mi'raj? Untuk menghadap datang Allah. Nanti urusan menerima sholat nanti kalau sudah sampai. Tujuannya beliau adalah Isra Mi'raj untuk menghadap pada Allah, menerima wahyu. Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Turisina, wahyu, berangkat. Akses, fasilitas sudah Allah siapkan, tinggal jenengan berangkat. Artinya tentang masalah dzikir niki lho, Pak, jangan dianggap sesuatu yang urusan kecil, jangan. Inilah sebagai kunci. Si salik akan bisa sampai ke Allah, akhirnya disebut wasil atau makom arifin, makom makrifat itu di situ. Beliau semuanya itu kuncinya semua dzikir. Kapan-kapannya Allah sendiri yang menentukan.
Ketika saat jenengan kali kula sudah dianggap Allah, perjalanan itu selesai, artinya sudah cukup zikir tadi, maka Allah akan memasukkan jenengan kali kula yang namanya alamul fana. Apa alam fana? Alam di mana mata hati sampean tidak bisa menyaksikan wujud selain Allah. Mata hati loh. Bahayanya alamul fana niki, kalau jenengan iki baik ruh maupun akal ditarik Allah, dijadab Allah. Nah, di mana? Di makom khos niki lho Pak bahayanya. Sebetulnya mboten bahaya, jenengan tak dendeni mawon. Khos artinya gini, jenengan baik hati ataupun akal wis lali garwoni, lali anai, lupa akan kerjaan, semua lupa. Laksanaan jenengan tidur tidak pernah bermimpi, ya seperti itu. Tapi orang lain melihat jenengan aneh, makanya umumnya pada umumnya disebut majedub, perilakunya disebut jadab. Padahal jadab itu artinya Allah tarik hambanya itu di singgasana Allah untuk bertemu, bertemu. Jadi proses ini wajib. Waduh, kok medek nong ini son. Misalnya, ngaten nggih. Loh, kita tidak mengharap terjadi seperti itu, tapi Allah sendiri yang menterjadikan. Bisa apa kita? Nah, ketika proses alam fana, di situ ada dua, satu khos, kedua khawasul khawas. Lah niki lho, kalau jenengan dimasukkan khawasul khawas, aman miturut pandangan orang lain. Artinya aman apa? Hati sampean sudah tidak bisa memandang kecuali wujudnya Allah, tapi mata sampean iki, akal sampean ini masih fungsi. Mana istri aku, waktunya makan dia makan, waktunya kerja dia kerja, dan lain sebagainya. Kalau ditaruh di sini khawasul khawas, pandangan umum aman Pak, tapi kita nggak bisa milih. Tapi kalau diletakkan Allah di khos, inilah persoalan mengapa di tengah masyarakat itu mengatakan bahwasannya dinul haq, dinul tauhid, orang berzikir untuk mencapai makrifat itu ditakuti, akhirnya disebut sesat. Lah piye gak sesat to son? Biasanya sapa langgar salat ora. Biasanya kumpulan yasinan, tahlilan, sosialisasi di tengah masyarakat. Ini loh tinggal semuanya sholat yo gak tahu, baca Quran apalagi, wis jelas sesat lah nih. Niki pandangan umum. Padahal jenengan lo gak ngerti nek disesatno. Mboten ngerti lah, urusan tilem jenengan niku tidur, baik hati maupun akal jenengan sudah dijadab Allah, ditarik Allah. Ibarat orang tidur nggak bangun, umpama jenengan tidur gak bangun dikasih wanita cantik, sampean terima? Mboten. Apa kesenangan sampean kopi? Oke, kopi sama rokok didukno. Pak D niki kopi kali rokok, sampean terima? Mboten. Mboten saged dijak komunikasi Pak. Makanya saya jabarkan hal ini biar tidak jadi fitnah di tengah masyarakat bila mana di antara jenengan nanti ada yang terjadi. Medek nonson. Oh, aja wedi. Lah apa? Wong Rasulullah olehnya bisa berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jasmani, syariat ini Allah memperjalankan. Tadi rasa khawatir beliau enggak ada. Terus perjalanan ekstrim yang luar biasa ruhaniyah minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha Mustawa, wis tinggalkan seluruhnya. Rasulullah lo ora takut. Mengapa? Sebab
karena beliau sudah sadar sing nglakokne kabeh mung Gusti. Lho disitulah Pak letaknya. Nek jenengan kali kalau setengah-setengah iki Gusti Allah apa jin ya? Apa setan ya? Baru jenengan ada kemamangan. Wadah. Kadang-kadang lho Pak, nyun sewu lho. Ruh niki waktu suluk, waktu kholwat medal. Gusti Allah membuka alam kasaf. Medal tahu sampean. Wedi. Takut apa gak balik mana? Niku sing ditakuti gak balik mana? Nomor loro, aku gak digondol wewe iki. Gak digondol Nyi Roro. Itulah. Pikiran-pikiran sampean koyok ngono itu sesungguhnya adalah apa? Yuwaswisu fi sudurinas. Bisikan nafsu dalam diri jenengan supaya tidak jadi untuk terus berjalan menuju menghadap Allah. Ini persoalannya. Makanya si salik wajib dibekali yang namanya dzikir la ilaha illa anta. Enggak diucapkan tapi di hati dirasa, diimani bahwasanya kita yang memperjalankan adalah Allah. Kalau sudah sampai di fana sudah akhirnya Allah menjatuhkan status sampean di mata Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah Pak yang disebut ngalam makrifat. Setelah itu Allah tutupi jenengan, status jenengan ditutupi oleh Allah, mesti ditutupi. Lah golongan arifin di sini wonten dua. Mungkin sampai di teleteng pundi. Tapi aku pesen ojo sampai niru Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya kisah pengalaman apa sebabnya kok beliau itu disuruh menyembelih putranya. Iki ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, karena di saat Nabiullah Ibrahim belum punya anak putra, dia itu punya onta, punya apa, bilang dalam hati, jangankan Allah menyuruh, belum punya anak nih, jangankan Allah menyuruh saya untuk menyembelih unta terhadap fakir miskin, andai kata saya punya anak suruh nyembelih tetap saya sembelih karena belum punya anak. Delalah Pak, lewat Siti Hajar sudah tua dan sebagainya, Allah mentakdirkan punya putra namanya Nabiullah Ismail. Ada versi yang seperti ini ulama menceritakan. Ada versi lagi Pak, versinya apa? Kembali kepada golongan arifin. Golongan arifin itu ada dua. Ada yang alam mukasyafah itu dibuka Allah sehingga tahu apa kedudukan keadaan hati seseorang. Hatinya si akrentek loh Pak ya. Keinginan untuk apa ngono tahu beliau. Ini alam kasaf loh Pak ya, bukan alam musyahadah, bukan. Ada waline Allah itu perkara selain Allah, gaibnya makhluk ikut dibuka. Apa yang ada di bawah bumi, di dalam bumi, di atas bumi, bahkan di atas langit, rahasia apapun beliau tahu. Karena dibuka oleh Allah. Seperti Nabiul Ibrahim. Satu. Padahal ini miturut kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah, derajat yang seperti itu tahu macam-macam loh dunia gaib ya, itu gak penting bagi si salik. Ketika suluk menuju meraih makrifat gak penting. Tapi ada Pak, arifin itu dibonusi Allah gitu. Dan ini beliau itu lebih berat menjaga kewaliannya daripada golongan yang nomor dua. Golongan nomor dua itu Pak, mata hatinya itu tidak dikelihatan oleh Allah tentang masalah gaibnya makhluk. Fokus terus nangane Allah. Kalau gini, kalau seperti ini wis mesti nyaman. Artinya wis aman, nggak terlalu berat. Nabi Ibrahim awalnya itu beliau kan disebut Khalilullah Pak ya, Khalilullah.
artinya ya sama, kekasih Allah. Lah, beliau awalnya itu belum dibukakan Pak pintu kasaf alam kasaf, tapi beliau itu menyandang status salah satu hamba yang mesti doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai ada yang namanya makom Ibrahim di Mekah sana, kan salah satu tempat, beberapa tempat yang mustajabah akan di situ Pak ya, kalau menurut syariat haji dan umrah di Pak. Nah di sini lah, satu hari Allah itu membuka Pak kasafi, sehingga tahu mana ahli taat secara syariat, mana ahli maksiat. Wong iki maksiat. Berhubung beliau itu mengemban al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mesti drengki Pak. Terus berdoa pada Allah, ya Allah, si A ini kok selalu maksiat aja, si A ini membuat huru harai sehingga keadaan situasi masyarakat nggak nyaman. Lah enak-enak malam-malam tidur loh Pak, bongok-bongok maling, padahal ya ora enek maling, tawangi kabeh Pak, ngono iku. Pokok intine setiap saat dan waktu mesti bikin goro-goro. Sing medok, sing madat, wis mau limo niki penggani. Berdoalah Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah, bunuhlah biar nggak terlalu banyak dosanya. Nah ngeten dah, dibunuh Allah oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim doanya mustajabah. Akhirnya Pak, turunlah wahyu terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ketika saat sudah punya putra. Pak nyun sewu, waktu aja nyembelih, hati beliau yang mboten saged. Ya Allah, nangis. Niki putra kula, kesayangan kula. Aduh, kula mboten kada putra mani niki, pujaan hatiku ngoten. Terus ditegur ambek Gusti Allah. Ngapunten, Ibrahim, ingatlah ketika saat kau memohon padaku untuk membunuh hambaku yang maksiat. Itu hambaku, cipta aku kau suruh untuk merusak, untuk membunuh. Walaupun dia itu ahli maksiat, tetap iki hambaku. Siapa tahu dia itu nanti sebelum meninggal bertobat terhadapku. Loh, ngaten lho. Makanya jenengan kali kula punya anak banyak Pak ya, ono sing baweling. Sak belingo ya apa anak, tetep jenengan sik sayang, ngaten nggih? Gini ku Pak, Nabi Ibrahim mboten saged jawab. Dilaksanakno. Akhirnya Gusti Allah ngambil hukum tengah, wis tak rupakno wedhus sae. Tak angkati Ismail, wedhuse tak rupane wedhus. Itu artinya apa secara hakikat? Ternyata Pak, di dalam diri kita ruh itu ada sifat basariah, yang sifat basariah itu muncul namanya wedhus. Itu yang jenengan harus sembelih. Mana sifat karakter sing seperti wedhus? Wis sampean eling-eling dhewe. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Lah niki wedhus niku termasuk raja kaya. Nah, sampean bisanya menyembelih, itu bukan kita yang menyembelih, bisanya membersihkan dari hati bukan kita sebetulnya yang bisa, tapi yang membersihkan adalah Allah. Seiring berjalannya jenengan berzikir, kuncinya ada di situ. Wes, niki bagi sing enak-enak, sing dadi waline Allah. Terus bagaimana dengan kita? Apakah bisa untuk meraih derajat yang seperti itu, kewalian pada Allah? Pak, jenengan jangan sampai ragu pada Allah. Surat Al-Ankabut ayat 5 itu loh ya. Gusti Allah itu tidak mengkhususkan kudu anake wali sing dadi wali. Mboten. Kudu anake kiai sing dadi wali. Dudu. Tidak harus.
kudu nasabe jelas. Bukan. Di situ memakai kalimah man. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa, berarti untuk umum Pak nggih? Untuk umum, termasuk jenengan kali kula ada nominasi. Tapi kan wonten syarat rukun itu Pak. Wonten syarat rukune wong sampean kepingin sing istilah iku mau ngelak, isone ngelak iku hilang, ana syarat rukune apa? Kopi ditekakne ya kudu diombe. Lha niki syarat kudu ditekakne, dilakoni. Artinya zikir sudah dijelaskan dalam Al-Quran secara gamblang apa dan bagaimana caranya berzikir untuk bisa membersihkan seluruh apa yang menjadi kotoran hati atau penghalangan hati kepada Allah. Tadi yang saya katakan itu, lakukanlah zikir seperti itu. Syaratnya sampai gak oleh mamang datang Allah, yakinkanlah, sebab Allah juga berjanji fa inna ajalallah la'at, maka sesungguhnya Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Masih kisaran terhadap bahayanya mata yang buta. Wa makna hadhil ayah min khaisul makna makna pundi iki? Innani wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 79 Pak. Cara untuk menghadapkan dirimu pada Allah dengan benar sehingga dirimu itu tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, maka tirulah apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam sesuai dengan ayat surat Al-An'am ayat 79. Innani anallah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah yang Allah itu berkuasa menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan mencondongkan hati hanya padanya, wa ma ana minal musyrikin, bila mana panjenengan iku bisa hanifan maka Anda tidak termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Itulah Pak yang ku sebut asyhadu terhadap Allah. Ini maksudnya. Wa ammasyirku anapun utawi penghalang antarane ati dengan Allah iku fa'alal qismaini ing atase rong bagian. Penghalang hati kepada Allah yang disebut syirik. Nah niki. Sehingga ruh tidak bisa menghadap pada Allah dan Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk masuk surga jikalau masih ada sebiji sawi pun masalah syirik. Pertama disebut syirik jali. Asyirku al-jaliyu huwa asyirku as-sarikh wa huwa asyirku fil ibadatil badaniyati wal jahiriyati allati tusriku billahil wahid al ahad fi suduri ada'id tufus. Yang dimaksud disebut sebagai syirik jali adalah syirik yang dilakukan secara zahir. Contoh, jenengan iki mendatangi satu tempat yang sampai anggap keramat, entah niku. Terus jenengan ini memohon pertolongan terhadap apa yang kau anggap keramat. Biasanya dulu Pak, sekitar tahun 70, 75, 80 saya menangi Pak. Pada saat itu iman
orang-orang itu belum begitu paham mungkin ya. Istilah bahasa saya membawa cok bakal. Tahu cok bakal? Okay. Isinya telur, macam-macam. Itu dibawa dalam satu tempat yang dianggap keramat. Beliau biasanya seperti itu karena punya hajat, Pak. Wis umum. Entah hajat mau menanam jagung, menanam padi, atau bahkan yang lebih sering niku mau punya hajat menikahkan anak ataupun menyunatkan anak. Itu biasanya gitu. Bawa takir. Kalau niki termasuk anak yang beling. Ngoten niku kula dengkek. Kula dengkek. Masalahnya abah saya sendiri pernah kula omong, "Bah, kula ngambil cok bakal gak apa-apa ah." Gak apa-apa pokoke jek ruwongi. Ngoten neh. Ngoten. Nggih ngoten kula dengkek ae. Sebab pada saat itu, Pak, memang larang sandang, larang pangan, Pak. Ada telurnya dan macam-macam. Ngoten niku langsung kula bawa pulang. Kula bawa pulang. Orangnya sudah meletakkan, sudah istilah ujub. Ujub nggih? Ujub. Dia sudah ujub, sudah selesai, ditinggal, Pak, barang ini. Yo ada kelopo nih, macam-macam pokoknya. Wis pokoknya penak lah. Kula beto mantuk, Pak, ngoten niku. Tak tuduhno abah. Jawabnya abah ya apa? Ndang godhoken son. Nah. Abah niku. Jadi kula godhok. Nggih, damel dahar. Wong telur le Pak niku, telur. Bapak Ibu, syirik jali satu contoh apabila hati ini menganggap selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Saya ulang, syirik jali adalah syirik di mana hati kita menganggap bahwasanya selain Allah disebut makhluk itu bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Padahal ayatnya malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu nggak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, nggak bisa. Lah kok niku memang nggih Pak, nek boten sogo nggih nyun sewu lho nggih niki. Dulu niku ono alangan. Ono alangan dalam hajat niku lho ono. Akhirnya oleh karena itu adat yang seperti itu kita nggak tahu ya muqallibal qulub. Jadi hati kita itu namanya minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nggak tahu kita. Hati itu diolak-walik iman oleh jin dan lain sebagainya. Ya sudah. Ya berupa nafsu berupa jin mau. Akhirnya terjadi tenan. Apa yang kita khawatirkan akhirnya orang mengatakan, "Lah ya kamu gak suguh." Lo gitu, Pak. Akhirnya ini diyakini, Pak. Angker yuk ngoten. Nggih nyun sewu lho, ndodeng itu lho mboten wantun. Dikongkon ngemut ping 3. Nek mantun ndodeng dulu kalau ingat ngoten niku. Kula takok abah, "Bah, ngoten niku nggih, Pak. Nek gak dimut iku nek ndodeng niku ndadekno ciker ngoten." Wis aja nganut wong-wong awakmu. Dudingen ping 10 lho ora apa-apa, ngoten to. Abah di sini. Tapi kula dereng dikenalkan terkait masalah dino tauhid yang sebenarnya. Nggih ngapunten, Bapak Ibu, ini termasuk syirik jali. Tapi di sini penghalang itu ada 2. Yang menjadikan hati kita gelap terhalang sesuatu. Yang paling ekstrim adalah yang kedua disebut asyirkul khafiyyu, disebut syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Huwa ma ya'taqidahu qalbul insan min anna kullama yasduru min makhluqat. Syirik yang di dalam hati merasa kalau dirinya yang bisa melaku. Contoh nih Pak, kula mawon. Dalam posisi ngaji ngeten iki, hati kula niki ana rasa, muncul rasa iktikad kalau saya yang memberikan tausiah ini makhluk. Ini syirik khafi. Apa nggih? Namanya khafi itu memang samar, lembut, lebih halus daripada yang di depan tadi, Pak. Intinya
Jikalau di dalam hati kita ada satu iktikad, keyakinan yang melakukan apa, semua yang terjadi di alam ini adalah makhluk, berarti itulah syirik khafi. Loh, setingkat ngaji, setingkat sholat, Rasulullah nggak pernah merasa beliaunya yang melakukan, sampai ditegaskan, ditulis sebagai wahyu Allah, asra bi abdihi, dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya Muhammad. Maksudnya loh, niki lo ayo ditiru maksud saya. Sebab dengan cara seperti inilah kewalian itu mesti jenengan berikan Allah terhadap jenengan, karena Allah sudah janji. Oke, ada syarat memang untuk menunaikan janji Allah itu di dalam surah apa? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 100. Itu jelas. Syarat jenengan bisa sampai makrifat pada Allah, menyandang makrifat, menyandang kewalian Allah, ada dua cuman. Ada dua. Di situ tidak disebutkan kudu anake kiai, kudu anake nasabe bagus, ndak. Harus pinter maca kitab ora, harus pinter maca Quran ora. Coba ayo digubah ayat 110 surat Al-Kahfi. Di situ Allah katakan, wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Dalam tulisan wahyu itu boten langsung Allah lho Pak ya, tapi memakai kalimah nakiroh umum, Rabbi. Mengapa tidak memakai Allah seperti ayat yang lain Al-Ankabut itu? Secara tidak langsung ini untuk siapapun. Kalau saya lebarkan, baik yang fasih Qur'ani atau tidak, ya, baik yang bisa baca kitab atau tidak, baik yang ilmu syariatnya tinggi atau tidak, bahkan nggak punya. Kalau bab agama, mohon maaf kalau masih berseberangan, ngapunten. Menurut kami bahasa Rabbahu temriku, wa man kana yarju liqa rabbih, bahasa Rabbihi itu umum, walaupun agamane bukan agama Islam, sakit. Hanya dua di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan, berlakulah kau perbuatan yang bagus. Ini tergantung kita menerjemahkan sholihan, amalan sholihan yang bagaimana, jasmanikah atau rohanikah. Kalau jasmani sudah jelas, al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, jalankan apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang secara syar'i. Sekarang kalau itu saya mengatakan perilaku, kelakuan ruhani, apa sih kelakuan rohani yang amalan sholihan? Ani butullaha wajtanibut taghut niki, mencondongkan hati dalam iman terhadap hanya pada Allah. Anik butullaha, satu. Nomor dua, wastanibut taghut, hati rohani harus meninggalkan taghut, berarti selain Allah. Ini ki amalan sholihan secara rohaniah, sehingga dalam keadaan apapun jenengan iki, keadaan kerja, keadaan sholat, keadaan duduk, keadaan berbaring, keadaan berdiri, hati sampean selalu berzikir. Satu. Syarat yang nomor dua adalah wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah jenengan kali kula niki ketika beribadah, baik murni atau tidak murni, ada sesuatu selain Allah. Contoh, saya sholat, kok merasa diri saya yang bisa melakukan sholat, berarti saya menyamakan kepada Allah.
Berarti saya makhluk inilah Pak yang menyamakan terhadap Allah, sehingga inilah yang disebut syirik. Tidak boleh. Wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan Allah di saat kau beribadah dengan sesuatu. Berarti semua harus beres, semua harus los. La maujudan illallah. Pun namun niku syaratnya sederhana nggih. Apakah harus dadi wong gembel nang embong sing ngapunten kakata ninggalno pergaulan di masyarakat? Mboten, teng mriku lho gak dijelasno. Mboten. Apakah wong orang ini harus meninggalkan anak dan istri? Ya mboten. Tapi mengapa sejarah dulu para masyayikh, para aulia illah kebanyakan seperti itu? Wonten istihate Pak niku beliau mboten ngawur yohan. Wonten istihate. Apa istihadnya? Satu, bi ahwali, karena keadaan. Sing dipangan ya gak ono, ya ta? Dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu hanya memakai sistem qanaah, nrimo ing pandum. Wes. Bahkan sampai meninggalkan anak istri, itu pun sebelumnya beliau itu sudah connect, sudah konsultasi, sudah rembukan terhadap anak istri. Sudah. Makanya kalau jenengan ikut didorong Allah untuk meninggalkan keluarga, jenengan menyepi diri di belakang rumah, ya ngomong disik rembukan nang anak bojo. Lah biar hukum syariat iku gak terganggu, sampean butuh waktu berapa? Oh nderek Nabi Musa 40 hari. Oke Pak, 40 hari anak istri udah jenengan titipi 40 juta. Wah, ini untuk 40 hari. Ojo langsung ditinggal blung ngono. Lah terus kasihan istri anak. Lah terus caranya ya apa sampean bisa dapat uang itu? Macam-macam, punya aset, jual. Sebab gini Pak, umur kita tinggal berapa sih? Ayo, mboten tahu toh? Enggak tahu. Kapan kita meninggal? Apa yang kita ada nanti suatu saat kalau kita meninggal bisa mboten? Bisa. Semuanya dipisahkan Allah. Harta yang tadinya, pabrik yang tadinya numpuk-numpuk, ketika jenengan tinggal meninggal, jadinya apa? Rebutan oleh ahli waris. Mula sangka iku barangkali jenengan tasik punya orang tua, jikalau orang tua meninggal, apa yang harus jenengan urus pertama? Hutang. Jangan dibagi dulu. Hutangnya orang tua kita berapa? Udah adanya barang warisan itu ada berapa? Itu disuruh menyaurkan dulu. Ojo gopoh royoan warisan dhisik, satu sisi nggak mikir orang tua itu punya hutang atau tidak. Ini tanda-tanda anak yang betul-betul memperhatikan orang tua. Tapi kadang-kadang Pak sak dulur limo kadang-kadang mboten padha kok. Mboten padha. Ana sing ngawalah, wis sakno dulurku sing kae. Aku wis sing wis pas-pasan gak apa-apa, wis ben dinggoni dulurku. Wonten sing ngoten. Wonten sing dolone nggawapleki. Maune wis didolno sawah kulone omah. Bagiane ngoten niku sik njawaluk maneh. Wonten banget niki. Ya wis lakune dhewe-dhewe pun. Resikone cek digawa dhewe-dhewe. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada pembahasan kita, kunci daripada kita untuk bisa menghilangkan kedua syirik yang sebagai penghalang itu cuma satu Pak. Apa? Zikron katsiron. Keh-kehno oleh zikir. Mungkin lah diberseni Allah sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu bahayanya pembahasan kita, bahayanya terkait masalah butanya hati kita di mata Allah, dan solusinya sudah kami jelaskan. Tinggal kita bagaimana mau melaksanakan atau tidak, semua kuserahkan kepadanya. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.
cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada derek tangletus bab masalah sirik. Ini suatu contoh kadang sering kita ngalami wonten kehidupan wonten keluarga ya. Suatu contoh kadang kita tanduran pari mau Gus apa terus dino. Suatu contoh dino minggu arep tandur. Ojo tandur dino iku pas wafate wong tua bakal tandaranmu bakal kawo kadang kena wereng. Langsung kita sikapi wah iku sirik nek kita ngoten bakalan geger Gus ya. Terus pundi sekiranya nyikapi masalah kados ngoten jasmani kita berjalan ruhania kita tetap sadar condong teng Allah. Ngoten ingkang kula tanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, kadang-kadang kalau kita mementingkan iman yang benar, sebenar-benarnya iman kepada Allah itu kadang kita beraan di tengah masyarakat. Padahal Allah sampun dawuh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Oke lah, urusan akhirat itu pawanting. Berarti iman jenengan yang sudah diihsan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ya jangan kau tinggalkan pendapatnya orang-orang yang di dunia. Ngono bahasane wau. Kalau bahasa Qur'annya aslinya adalah ya jangan kau tinggalkan bagiamu di dunia ini. Kau oleh karena mentingkan urusan akhirat, kau lupakan urusan dunia. Tapi Quran ini mboten ngoten. Kedua-duanya jenengan raih. Miturut ayat surat Al-Qasas ayat 77 itu seperti itu. Terus bagaimana kita mensikapi dengan omongan orang masyarakat atau adat yang di tengah masyarakat, sedangkan kami sudah tahu bagaimana semua itu Allah. Aku nggak percaya tentang hari, yang ku percaya hanyalah Allah. Ngeten, nggak sampai ngambil sikap ngeten Pak. Biar sampai itu laksana orang mengambil ikan tidak menjadi keruh airnya, syariate sampai buntel hakikat. Atau syariat sampean harus bernuansa hakikat. Atau saya balik, hakikat sampean ini sampai buntel syariat. Artinya apa? Jenengan gak bantah terhadap opini yang berkembang terkait geblake bapak misalnya. Padahal aslinya Pak, aslinya loh niku kuwi aja repot urusan dunya, gawin marek nang Allah karena iki dino-dino becike bapakmu lho, ngaten lho. Jenengan cek mikir apa sing didados amalan sholihah karena iki dino geblake wong tua. Asline ngaten lho Pak. Lah jenengan oke lah sampean tidak mengurangi rasa hormat, tetap jenengan iki nggatekake teori apa yang ada di syariat sebagai hukum adat. Tapi sampean harus melepaskan seluruh makhluk baik di dalam maupun di luar diri jenengan, hati jenengan. Akhirnya apa Pak? Oh iya, sing muncul ngomong iki sapa? Gusti Allah. Ya wis aku tanganut Gusti Allah. Lah ngoten lho Pak. Pahaman iki. Nah, inilah cara untuk menjaga antara hukum jaba dan hukum jero niku mboten tabrakan. Kata Rasul, "Shallu kama raaitumuni usolli." Tentang masalah sholat, tirukanlah terhadap apa yang pernah aku lakukan. Kalau bahasa Quran, "Hafidu 'ala sholawah was sholatil wusta." Jalankan kedua-dua sholat ini, antara sholat yang dilakukan oleh jasmani dan sholat yang dilakukan oleh rohani. Jikalau kau lakukan betul dengan begitu, wakumu lillahi qanitin, maka disitulah akan menemukan satu kekhusyuan. Al-Baqarah 238. Itu caranya jenengan ben saged sholat khusyuk itu di situ. Al-Baqarah ayat 238. Tapi di situ ada kalimat wassolatil wusta, niki ulama syariat beda pendapat. Beda.
Sehingga beda pendapat itu adalah ulama ahli tasawuf. Maksudnya al-wusta, tengah itu adalah sholat yang dilakukan oleh ruhani. Sehingga jasad ketika Allahu Akbar, ruhani ya Allahu Akbar, hati ya Allahu Akbar. Boten jasad Allahu Akbar, ruhani ngelawayak gelingan macam-macam. Boten. Sebab dalam ayat lain tentang sholat, ya, itu surah Toha ayat 14, Allah memerintahkan kita wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat semata-mata untuk hanya mengingatku, akunya Allah. Ayat 14 itu Pak, ayat 14, aqimis sholah lidzikri. Akim berarti iku kalimah perintah. Kalau perintah berarti nggak boleh ditinggalkan. Aqimis sholah lidzikri. Lah, ya apa? Bagaimana caranya sholat jenengan iku hati bisa mengingat Allah? Ini Pak hanya bisa dilakukan oleh para wali. Wes ta? Sing tak maksud wali iku adalah orang yang jiwanya sudah ditarik Allah ning alam musyahadah. Itulah kekasih Allah. Pacaane macam-macam Pak. Ono sing pacaan metal, ya. Wis macam-macam Allah carane nutupi kewalian seseorang niku. Wis, nggih ngapunten nggih, kula tak ngomong titik ono sing macak pelacur. Iya tah. Sampai nek panjen kepingin nggih nyoto tenan, wis mlebu sik ning alam akhirat. Engko lak baru cetha. Baru cetok. Sebab kok umpama dunia niki tidak ada satupun waline Allah. Ning dunya lho, wis ket biyen dikukut Gusti Allah. Wis dikukut ket biyen iki, Pak. Bon. Jadi Pak, cara untuk menetralisir biar enggak ada kerincauan, syariate tetap sampean jalankan, tapi hati sampean tetap nyawang Gusti Allah. Oke, lanjut. Gus, kula tumut tangget pengalaman. Enten tiang ngomong dikir muncak. Lah kula kan mboten ngerti donga-donga, mboten ngerti dikir-dikir ah. Terus kula niki dikir, ya Allah Gusti kula sampean sembadani, ya Allah Gusti kula sampean sembadani. Akhirnya kira-kira niku 2 tahun nemokno muncak. Lah niku duka teng alam nemokake napa? Nemokake napa? Muncak. Muncak. Apa muncak niku, Pak? Muncak niku napa nggih? Ilang. Oh, ilang. Nggih. Lah niku kula kan jenengan ical. Nggih. Hilang. Duka teng alam napa mboten semerap. Nggih, paham. Kula niki tapi sadar golek jasad kula kok mboten ketemu. Kula niki sampai bingung. Napa niku lek bener nggih sampean benderaken lek mlebet teng alam napa? Sampun ngoten mawon. Ngalam niku wonten 3, Pak. Saged kula gosok nggih. Biyen waktu zaman cilikan kula sekolah niku sing gosok niku murid, Pak. Biyen gitu ya. Sakniki kudu diwalik ini. Jenengan ikut dininik bubukkan tenan oleh Allah. Wis ta, mboten persoalane kula njaluk dibosokno mboten. Pun. Ngalam atau makom itu ada 3, Pak. Pertama, muhadharah, mukasafah, terakhir musyahadah. Apa makom muhadharah? Nggih, makom dunya kasunyatan iki lho, Pak. Jenengan ana ning dunya saged nyawang apa meripat niki. Niki kasunyatan. Ini alam muhadharah. Saya tidak bicara proses
dari alam nukot goib, alam kandungan, alam dunyo, alam barzah, atau alam hisab dan sebagainya. Saya bicara terkait jenengan wis ono dunyo. Ini ada 3 makom bagi seluruh kekasih Allah itu alami. Pertama manusia. Mukhadharah, makom sampean iku diseleh ning syariat. Dunya niki. Akhirnya gembul wong syariat. Pun. Niki ada yang mengatakan cara makom niku makom am, ada yang makom am. Kedua, makom mukasyafah. Makom di mana berkumpulnya gaib makhluk. Nek dunya mukhadharah mang mboten gaib, gitu. Kasunyatan. Niki gaib makhluk. Di sini ada yang berpendapat bahwasannya di sini ada yang namanya alam malakut. Ada alam jabarut. Ada namanya alam lahut. Intinya ketiga alam ini masih berbicara tentang selain Allah. Kalau diurai-urai Pak, ya wonten teng mriku sebutan alam barzah. Sing termasuk gaib, termasuk alam surga, termasuk alam neraka, alam ares, macam-macam. Menyebutnya itu adalah gaib makhluk. Kalau pertanyaan sampean niku kula wonten pundi ngalam pundi? Kantun ningali cirine mawon. Ketemu wong elek-elek nyeremno apa ketemu wong sing nyenengno? Ngoten. Atau tidak ketemu siapapun. Ngeten, Pak. Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, mboten Isra lho ya, Mi'raj. Isra-nya sudah. Mi'raj. Beliau itu dibukakan Allah tentang alam mukasyafah. Ya ketemu surga, ya ketemu neraka, atau ketemu jin, ketemu malaikat, macam-macam. Nah, yang kesemuanya itu masih di taraf selain Allah, selain musyahadah. Loh, si salik niki kadang dibukakan Allah. Hal yang seperti ini. Kadang-kadang loh Pak ya. Fi lauhil mahfud dibukakan apa yang akan terjadi. Dikasih tahu Allah. Wis. Kita tidak membahas masalah secara detail isi-isi di dalam alam itu sesuai dengan pertanyaan. Kula wau mboten roh jasad kula madosi mboten ketemu. Lah ngoten nggih. Niku ning alam napa? Sing jelas jenengan ditaruh Allah ning makom mukasyafah. Urusan ada di alam apa? Pertanyaannya, ampun niki karena rahasia sampean, Pak. Sing tanya tadi ya. Kula wajib nutupi. Ada 3. Cirinya tadi, pertanyaan kula datang jenengan, Pak, jangan dijawab. Jangan dijawab. Karena saya punya etika untuk menjaga rahasia keadaan jenengan ketika saat ada di situ. Pertama, jenengan iku ketemu model wong sing nyenengno apa ora? Umpama nyenengno, iku berarti jenengan diseleh alam malakut. Malakut. Wah, kula wau ketemu wong nyerem-nyeremno, gak enak. Misale. Tapi insya Allah jenengan iki gak ketemu sapa. Pak nyun sewu, itu diantara apakah lahut, apakah jabarut. Wis. Dan ini enggak penting. Tapi yang jelas jenengan iki ketika saat mencari jasad sampean berarti ikut tetanda jenengan masih ada kesempatan hidup di dunia. Masih ada kesempatan. Karena mencari ya. Kok sudah enggak mencari berarti jelas jenengan alam musyahadah.
Sebab orang kalau sudah tahu ngintip dengke roh isini alam musyahadah, maka alam dunia, alam kasaf sudah gak berharga bagi panjenengan. Orang kalau sudah tahu wujuding Allah, maka wujud sakliyane Allah iku gak berarti bagi jenengan. Istilah bahasa syariat, kalau jenengan sudah ketemu bidadari akhirat, bidadari dunya mbuak, ngelepeh, ngapunten Bu nggih, ngapunten. Loh, kita nggak tahu. Ibu termasuk bidadari akhirat loh. Loh, dasar saya apa? Ngapunten ingkang kathah. Siji tondone. Tondo yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Mereka yang sudah mendengarkan ajaran Rasulullah, teladan Rasulullah kok yang ngimani dan ngelakoni, berarti itu bidadari akhirat. Hatinya bukan jasmaninya, Pak. Ngoten lho. Terus lagi, cara umpama jenengan kali kula dalu ngeten nak econ nak ning omah ambek anak putu ngoten dah. Lah apa kelayapan tutuk gini. Waktu sudah tak terhitung, tenaga, biaya enggak terhitung. Karena lho ana sing teko Surabaya jari mangko. Nah, ngoten ya. Masyaallah. Jadi itu satu tanda saya berani mengatakan jenengan ibu sesungguhnya bukan penduduk bumi, tapi aslinya penduduk akhirat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam, Nabi Adam iku asline penduduk akhirat, bukan penduduk bumi. Maksudnya datang kita itu ruhaniyah, Pak, ruhaniyah. Tandane napa buktine? Jasad sampean masih gagau kaya apa ning donya, umur 20, 20, 30, 40. Coba Pak jenengan wis umur 90, 80. Wis sing tadine gagah, iso mencolot putra muancal putri ya. Sakniki wis gak iso apa-apa. Lah iku tanda bahwasanya selain Allah itu fana alias tidak kekal. Lah terus jenengan kok ya iku mau kok saged balik ruwi nang jasad? Satu jawaban nih, karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah nyocoki dengan jadwal sampean yang namanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Untung Pak, untung jenengan sik dikei kesempatan dening Gusti Allah. Sik duweni kesempatan. Kesempatan apa? Berbenah diri. Jenengan betul-betul diletakkan makom yang terakhir tadi musyahadah niku makom pertemuan terhadap Allah. Gak mungkin jenengan madosi jasad. Podo karo burung kalau sudah dikeluarkan dari sarang bebas mboten? Bebas. Miberono sawanang wis. Yang tadinya itu di dalam sangkar hanya terbatas. Asli roh sampai kali kula niki Pak terkurung oleh jasmani. Terkurung. Lah di balik jasmani sampai kali kula dan rohani ini ada dua hal pendorong. Apa? Kehendak Allah, kehendak nafsu. Kehendak Allah dilewatkan malaikat cahayani putih, kehendak iblis dilewatno nafsu cahayane abang. Lah niki padha-padha cahayane ya iso digawe ngapunten golek kodhok saged, madosi pitik ilang ning gadangan saged, sentolep ambek oncor saged. Cuman bahayane nek oncor ngobong gadangan niku mengke. Wong geni ya Pak. Geni. Nggih, ada lagi?
Sampun cukup? Oh, niku wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pengalaman pribadi kula Gus perkara tentang spiritual. Napa sing jenengan dawuhaken selama niki leres kula bener-bener kula lampahi, yaitu tentang kholwat atau uzlah atau meniti ke dalam niki. Sinomor setunggal sing kula badhe kula tanggetaken niki di saat kula kholwat niki mboten wujud Gus, dan kula niki nggih mboten sadar nggih niki. Cuma di situ niku padang, tenang, bahagia niki ngoten. Niku kula yakin niki kengken nglepasaken pikiran niki bener salah Gus. Aja nggawa bener salah, sing yakin niku. Terus mari ngoten lek netapno hukumku, netapno akhlak ilahiyah niki. Niku. Sing bener-bener ilingo aja teko pikiranmu, aja teko atimu, wis ilangno kabeh. Sing teko iku ya kesadaran. Niku. Menghargai, menghormati sapa sing nyampekno, walaupun wong sing gak ngerti apa-apa, sing gak ngerti agama, gak ngerti tentang syariate, tetep hormati, hargai. Niki sing ndadekaken sing saestu-estune niki ten diri kula niki boten kepengin balik Gus ten mriku. Soale mboten inget napa-napa, mboten inget bojo anak wong mboten punan. Terasa niki damai bahagia ngoten Gus niki. Mohon niki bimbingane saestu-estune niki napa sing kula lampahi supados niki bener-bener niki mati sak njerone urip niki Gus. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan Gusti Allah menghadapkan thariqah, jalan, semata-mata hanyalah litaqarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah di alam musyahadah. Tanda-tanda kalau betul-betul di alamul musyahadah adalah pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Wujud selain Allah yang kumaksud adalah laisa kamislihi syai'un, iku miturut kesadaran ati sampean sudah tidak ada. Ini tujuan memang. Tujuan Allah meletakkan, menghadapkan namanya thariqah, jalan, semata-mata untuk hambanya berjalan fisabilillah di atas jalan Allah itu. Tanda kalau itu jalan menuju Allah apa? Jenengan tidak ada tujuan apapun kecuali untuk mendekat dan bertemu Allah. Jikalau ada di antara kita yang berthariqah, kita berthariqah, berkhususia, bermanakib, membaca wirid-wirid iku kok ya tujuannya sukses dunya, berarti keluar dari tujuan, keluar dari asli tujuan thariqah dihadapkan Allah pada kita. Apalagi ada maksud dan tujuan supaya ini nanti kita jadikan sebagai fasilitas berpolitik. Wah, aduh, keluar dari real. Jikalau kita jadikan sebagai maksud tujuan yang keluar selain daripada Allah, mesti sampean kali kula seneng nek diwenehi Gusti Allah pengikuti iku kathah. Seneng, bahkan ribuan. Seneng. Tapi nek gak diwenehi bahkan mek telu greges. Sebab apa? Sebab semakin banyak nanti penghambaan di masyarakat, penghambaan di murid niku tambah banyak. Jadi cara melaku sampai niku boleh mengkerik terus ibaratnya. Lengatan lah. Hati-hati.
Bukan ini maksud tujuan thariqah dihadapkan. Bukan. Kalau toh tujuannya adalah litaqarrubillah, mendekat, waliqaihi, lan bertemu, mengapa lantas kita itu berjalan tidak jalan yang sebenarnya? Makanya Allah membekali wasilah itu dalam rangka apa? Wajahidu fisabilihi, supaya jenengan ini berjalan di atas jalan Allah, di jalan Allah. Ya tujuan lurus bang Pak. Nah, ketika sudah sampai temukan tanda-tanda sing sampai ceritaake mau, termasuk masuk di dalam tanda pertama, la yarauna li anfusihim syai'an. Selain daripada Allah sudah tiada. Istilah bahasa perilaku, dalam hati jenengan sudah enggak pernah ngakoni sumber laku iku sangka makhluk. Ana sing takok, nek perkara apik Gus, son muklason, nggih. Aku iso nrimo. Tapi perkara maksiat kok durung iso. Mosok sing Gusti Allah iso bos lokali sasi. Ibu Pak nggih. Abot nggih. Ngeten. Selama kita masih memandang makhluknya, itulah yang akan menjadikan ilat penyakit atau bundelani hati kita. Kita harus memandang siapa di balik itu semuanya. Nek cara wong Jawa, wong biyen iki lho ngger. Di balik itu semua kaifa yutasawwaru in lho ngger. Iki ana jero tembok, ya ana njaba tembok. Di mana-mana fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Dimanapun fa aina ma tuwallu, dimanapun kau mencondong menghadap, fa thamma wajhullah, di depanmu itu ada wajah Allah. Berarti sudah tidak memandang selain Allah sudah. Makanya kemarin itu saya katakan, jikalau jenengan iki suatu saat didorong Allah budal nang lokalisasi, aku yakin Gusti Allah punya misi, punya visi, gak mungkin ngelakoni nang kono jikalau hatimu betul-betul sudah sampai pada Allah. Allah punya misi, visi, kui didorong untuk budal ke lokali. Orang yang nggak tahu dengkek Pak, loh jare wis ngaji tauhid kok sik sobo lokali sasi. Itu ada rencana Allah, tapi nggak mungkin sampai dijerumuskan sampai ke dalam, nggak mungkin. Allah akan menjaga keadaan hati sampean. Ingat Pak, nyun sewu, apa bisa sampean tidak pakai helm ketika saat bermotor, sementara sampean iku mengerti kalau dilihat oleh polis? Gak mungkin Pak. Ngarep iki operasi Pak. Lah kok sampean nawekat wis kaeleman aku rupuli? Gak mungkin. Artinya gak mungkin Pak, nek jenengan ini akan melanggar aturan Allah, sementara kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Niki kan cara iman kan paling anu toh, golongan wong arifin paling rendah Pak, paling rendah. Fa illam takun taroh, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Lah ini kan Allah sudah terasa dekat. Itu satu. Nomor dua, bal yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Tadi selain Allah sudah tidak ada. Terus sekarang yang ada hanyalah Allah. Tondo sing paling sederhana di antara beberapa tanda jikalau jiwa itu sudah ditarik Allah di musyahadah, ayem tentrem. Wis mboten saged sampean gambarno dengan sesuatu.
Mboten saged. Mboten saged. Apakah itu proses perjalananku itu sudah benar? Sudah benar. Tinggal jenengan iki seringlah, sesering mungkin jenengan itu masuk di dalam zona itu. Lewat mana? Macam-macam. Lewat sholat bisa, lewat zakat bisa, lewat poso bisa, lewat umroh, haji juga bisa, lewat bersolawat juga bisa, lewat jenengan membaca alhamdulillah juga bisa, lewat kerja juga bisa, lewat segala hal apapun bisa, karena jenengan sudah punya kuncinya. Makaten monggo asih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki badhe tanglet masalah suluk Gus. Kula ampun mantun praktek suluk, lajeng niku mboten ngantos napa niku namine ruh niki medal saking jasad. Lah niku dos pundi saklajengipun ingkang kedah dilampahi istiqomah niku napa ngelampahi suluk ulang napa dos pundi? Nyuwun keteranganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut suluk niku perilaku. Disebut salik orangnya, kalau suluk pekerjaannya. Si salik ketika suluk ngalami keluari ruh itu tidak tahu. Sing jelas saya bertanya terlebih dulu. Apa pertanyaan saya? Apakah sebelum dijawab? Apakah sebelum panjenengan iki suluk? Pertama pertanyaan saya, sudahkah jenengan dikasih Allah wasilah khusus? Artinya alat penyambung antara ruh dengan Allah. Yang ku maksud wasilah itu adalah dzikir sirul asrar. Pun dijawab. Yang kedua, apakah ketika saat setat suluk bidayah jenengan ini awal sudah melepaskan keakuannya yang suluk apa belum? Pun dijawab. Kalau jawabnya piyambak. Andai kata sudah membawa wasilah antara ruh dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, tali itu tidak sampai lepas. Yang kedua, dan manakala jenengan iku bidayahnya sudah benar, menafikan keakuan diri yang suluk, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya suluknya si salik seperti itu, natijahnya atau nihayahnya, tujuannya mesti hasil. Mesti hasil. Tondone hasil tadi, wow loh, sing seperti bapak yang tanya tadi. Mesti hasil. Andai kata seperti itu. Yang kedua, apabila satu, kita belum membawa wasilah tadi. Yang kedua, bidayah kita, setat suluk kita belum menafikan keakuan kita, maka nihayah, tujuan kita pasti masih Allah genggam, belum diberikan. Dan inilah berlakunya seseorang yang katanya lagu niku lho, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Berarti posisi si salik itu belum ke tepi, dia masih dalam perjalanan. Tapi pun khawatir, Allah sudah janji kok. Tadi dalam surah Al-Ankabut tadi loh, ayat 5. Bagi hambaku yang ada keinginan untuk mendekat ketemu aku,
maka aku Allah akan berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mbalaken takon niki soal kanca kula kali dulur kula ini penambah soal ilmu jenengan iki, tapi dari sisi lain di dulur kula malah takon soal makom ridho. Nah pertanyaan kula niku napa makom ridho? Nggih. Dan niku mawon pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kau, ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Kau akan bisa kembali kepada Tuhanmu dengan catatan radiyatan, ridho. Ridho ngelepas aku ini makhluk, ridho melepas wujudnya makhluk. Otomatis ridho ngelepas garwa anak dunya brono. Yang tadinya kita merasa garwaku, anakku, kuni makhluk, balina makhluk. Harta bendaku, sekarang dibalik, kunya dikembalikan pada Allah. Terus lantas jangan dimaksud, oh Gusti Allah duwe bojo ya, enggak gitu. Jikalau syarat radiyatan iki jenengan sudah laksanakan, maka mardiyah, Allah ridho, meridani jenengan iki masuk ke alam musyahadah. Sebab 3 hal, garwa anak dunya brono iki lho Pak, yang miturut Al-Qur'an iku wazuyyina linnasi hubbus syahawah, dijadikan sebagai pepaes atau ngepi-ngepii untuk menguji jenengan kali kula bagaimana keadaan hati kita, apakah masih tetap mencintai Allah atau mencintai 3 hal ini. Jikalau kita mencintai 3 hal ini, padahal ini makhluk ciptaan Allah, otomatis ini nanti akan membelenggu jenengan. Kadang-kadang kita kalau punya suami atau istri idola, Masya Allah, budal kerja gak tenang. Apalagi sebelumnya itu ada tanda-tanda garwane nyekel HP ngene, curiga. Nggih. Estu. Isinya hubus syahwah sudah jelas, garwa, walbanin, anak, konatiril mungkontoroh dunya brono. Ini Pak akan membelenggu hati kita. Ini dalam istilah boleh saya katakan, saya telah dapat pacar baru, otomatis meninggalkan pacar lama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kesenangan yang ada di dalam 3 hal ini sudah Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan yang ada pada diri 3 ini, son, bojo itu, bojo. Kebahagiaan yang ada pada 3 hal ini sifatnya adalah menipu kita. Tuh, kok iso? Iya, karena ada pacar yang kekal, nggak bisa mati, setia, selalu dimanapun kau berada selalu dilayani, yaitu Allah. Makanya irji'i ila rabbiki, kembalilah kau pada Tuhanmu.
Kalau jenengan sudah ridho hati melepas pacar baru, radiyatan, Allah akan meridhoi Anda masuk kemana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas wes. Jadi makom ridho niku Pak ya, makom di mana proses jenengan kali kula melepaskan seluruh makhluk yang ada di dalam dada kita asalnya, baru rodiyatam mardiyah. Kalau rodiatan sudah mardiyah, Allah meridhoi. Wis niki mboten enten tendensi napa-napa Pak. Tendensi surga yoga, pahala yoga. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala mekaten. Tasik wonten? Cukup? Nggih. Ibu dah. Wonten, monggo setunggal mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gus, kangen. Niki nyuwun penjelasan surat Al-Has Gus ayat 15. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Mekaten Gus, matur nuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukhatabnya itu orang yang belum tahu Allah. Kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu selalu melayani kita dalam hal apapun. Bernafaskah? Itu yang mengeluarkan, masukkan nafas Allah. Nggak tahu kita. Melihat, mendengar, apapun. Mereka itu dikhitabi ayat niki sebagai prasangka kalau Allah tidak menyelamatkan dunia akhir. Terus Allah memberikan jawaban, ya wis gantung ayamu. Ibaratnya kongkon golek tali gantung diri. Bapak Ibu, mengapa sampai hati Allah mengatakan itu? Karena sejarah Pak, dari Nabi, dari Rasul membawa umat sendiri-sendiri, semuanya itu kalau disimpulkan sejarah terulang kembali. Zamanin Nabi siapapun, umat tinggi ngoten niku, wa aktsaruhum la yu'minun, enggak percaya. Dengan apa? Ajaran tentang keesaan Allah. Mboten percaya. Kita tidak bicara hanya umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok, hanya enggak. Umat sebelumnya semuanya seperti itu. Kanjeng Nabi juga begitu umatnya. Padahal sudah jelas ini dibawa oleh Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabi membawa ini. Walaupun beliau itu resikonya dicaci, dimaki, dibenci, dihujat oleh umat, beliau tetap sampaikan. Membawa hidayah bil huda, beliau ke bumi ini membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang mengesahkan Allah. Wa qala aidan wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Sejarah terulang kembali. Makanya surat Al-Hajj ayat 100 pinten Bang? Seraya ayat 51. Ya. Oh 15 itu menggambarkan orang yang tidak kenal Tuhannya. Kalau boleh saya umpamakan gini, daripada saya yang tidak kenal Allah, lebih baik anjing Pak. Lebih baik anjing. Anjing yang tahu siapa tuannya. Anjing dia segawon.
Anjing itu Pak mesti tahu mana tuannya, mana bukan. Tuannya itu biasanya orang yang selalu menyayangi dengan bentuk memberikan makan, minum, kadang ngelus-ngelus gitu. Wis ta, si anjing niki Pak berani mempertaruhkan jiwa raganya demi tuannya. Anjing lho niki. Anjing gak menginginkan tuannya itu ada bahaya. Pasti dia itu selalu ngikuti ya, mau kemana pokoknya diikuti. Niki anjing loh Pak ya. Karena tahu tuannya. Lah saya nggak tahu Tuhan saya. Itu tadi otomatis menyangka Allah tidak akan menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Di dunia apa pertolongan Allah dilewatkan si A, saya mesti mengatakan yang menolong si A. Karena saya nggak tahu di balik si A itu ada Tuhan saya, ada Tuhan saya, nggak tahu. Akhirnya jatuhnya iman saya si Allah yang menolong saya. Akhirnya Gusti Allah sontok gregeten. Ya wis kono golek tali kendato. Sampai Pak, kalau nggak salah hadis atau gimana saya lupa gini. Jikalau kau tidak menganggap aku sebagai Tuhanmu, cari saja Tuhan selain aku, keluaron sak njobonin dunya iki. Lah ngoten ta? Kula lupa niku hadis napa makalah, kula lupa. Niku sampak Gusti Allah sanjang berkata seperti itu saking nemene kita. Akhirnya betul dalam Al-Qur'an sampak 31 ayat Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya mendustakan itu betul dari Allah, kita anggap dari selain Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya dan anak putu kita juga begitu diselamatkan Allah dari pengridu-pengridunya hawa nafsu. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Ya Allah ya Rahman, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin wa ilaihim. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi